Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Senandira Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat diberikan nikmat iman dan nikmat yang luar biasa di tengah pandemi COVID ini. Salawat serta salam tak luput pula kita haturkan dan kita muliakan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat terbebas dari zaman yang jahiliyah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasih selaku dosen kami dari FISIP UMJ yang telah memberikan sebuah tugas untuk membuat video, dan saya akan membahas video tentang kursi partai politik Islam. Jadi persoalan politik boleh dikatakan sama utamanya dengan usia manusia. Sejak lahir ke dunia dan terlibat dalam segala urusan, ia telah bergumul dengan berbagai persoalan politik dalam rangka memenuhi ambisi dan obsesi biologis maupun spiritualnya. Jadi perbenturan ambisi dan obsesi itu merupakan cikal bakal rekayasa manusia merumuskan langkah-langkah strategi dalam proses perjuangan menegakkan eksistensi kehidupannya dalam Islam khususnya. Arus kompetisi sejak tingkat paling elementer sampai berskala global juga bermuara pada realitas ini. Atas dasar itu, secara simbolik manusia sering disebut sebagai makhluk yang suka berpolitik. Jadi itu bisa dikatakan zon politikon atau homo politicus. Nah, politik ibarat sebuah produk yang lahir begitu saja seiring dengan arus kompetisi kehidupan manusia. Politik juga bisa disebut sebagai cara menang harus lahir sebagai media manusia. Islam memang sangat rentan dan dekat dengan politik. Dari berbagai dasar tersebut menjadi lebih jelas bahwa politik atau siasah dalam Islam itu makna awalnya adalah mengurusi, atau mengatur urusan sosial masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti mempertahankan dan mengurusi kondisi dan persoalan masyarakat, persoalan rakyat. Salah satu tujuan dari pengaturan itu adalah menghilangkan kezaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh-musuh yang hendak merusak kehidupan masyarakat, baik kekuatan perusak yang asalnya dari dalam maupun dari luar. Bahkan yang lebih tepat lagi adalah bahwa politik dalam dunia Islam bisa diartikan sebagai usaha mengembala atau mengasuh rakyat. Jadi peran partai politik Islam ini secara fungsinya seperti mengembala atau mengasuh rakyat. Nah, mengembala atau mengasuh di sini artinya adalah melayani apa yang dibutuhkan rakyat, memenuhi apa yang dibutuhkan rakyat juga. Bahkan moralitas politik di dalam Islam harus sesuai dengan moralitas Islam itu sendiri, yakni terlibat dalam penderitaan manusia. Karena itulah sebuah masyarakat muslim perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, menegur kesalahannya, dan bahkan mengkritik para pemimpin yang menindas rakyatnya. Bahkan kalau perlu melawan para pemimpin yang zalim, yang menyalahgunakan kekuasaan. Nah, ini peran fungsi dari partai politik Islam yang mempunyai wewenang di dalam arah situ. Agama ini untuk manusia, menghormati manusia dan kemanusiaan.
Nah, menunjukkan tinggi hak asasi dan kehormatan manusia. Akan tetapi inti ajaran kasih sayang ini tidak dengan mudah bisa diterima oleh orang-orang kafir waktu itu di Mekah. Nah, mereka lebih senang dan bangga mempertahankan dan membela agama nenek moyang mereka, agama yang menyembah berhala. Al-Quran, jadi peran partai politik Islam ini tak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Nah, mempunyai nilai-nilai praktis yang dapat diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan manusia, khususnya dalam partai politik Islam. Nah, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial atau anggota masyarakat. Maka dalam menjabarkan ajaran Islam dalam aspek kehidupan diperlukan adanya usaha sungguh-sungguh oleh setiap muslim untuk mempelajari dan menghayati nilai-nilai Islam, kemudian dirumuskan ke dalam kerangka kehidupan yang sesuai dengan kondisi aktual suatu masyarakat tersebut. Ini peran dari dan fungsi dari partai politik Islam. Nah, menurut Nurkhalis Majid menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan. Tetapi dia melihat kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Majid juga mendasarkan pendapatnya pada praktik-praktik Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi mengutip Robert Della, dia mengatakan bahwa selama periode Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Islam menampilkan suatu bentuk kehidupan politik modern, dalam arti bahwa ada partisipasi politik rakyat yang universal dan sistem rekrutmen kepemimpinan didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi. Nah, tidak didasarkan pada keistimewaan yang diperoleh melalui hubungan keluarga. Nah, hal ini dianggap sebagai gagasan yang sangat modern untuk saat itu. Nah, ini harusnya fungsi dari politik Islam ini harus dijalankan kayak gini. Nah, jadi kegalan pada itu diganti oleh sistem monarki pada Umayyah. Jadi sementara Abdurrahman Wahid atau Guskur adalah intelektual muslimin yang menerima dan mendukung demokrasi serta sepenuhnya mengakui kedaulatan rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa. Dan menurut kehendak rakyat harus dikontrol oleh konstitusi negara. Sementara Islam atau Syariah ini harus difungsikan sebagai faktor komplementer terhadap komponen-komponen lain dalam kehidupan berbangsa. Implementasi pemerintah Islam adalah urusan pribadi yang dapat secara optimal berfungsi sebagai etika sosial dan kekuatan moral. Nah, sedangkan politik adalah strategi untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu. Nah, ilmu politik juga berbeda dengan ilmu political action. Aksi politik adalah reduksi atas ilmu politik, karena itu aksi politik adalah tindakan yang diambil sebagai konsekuensi untuk menjalankan teori-teori politik atau political action is a reduction political. Nah, politik di samping itu juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda. Antara lain, politik itu adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, ini menurut teori klasik dari Aristoteles. Nah, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Jadi politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Nah, politik juga adalah suatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, politik dan dalam usahanya untuk mendapatkan kekuatan legitimasi
harus memiliki gagasan-gagasan yang memiliki nilai tawar kepada negara, sehingga negara merestui kehadiran politik sebagai ilmu. Artinya ilmu politik itu adalah sebagai ilmu yang mempelajari negara sebagai objek kajian. Oleh karena itu sebenarnya ilmu politik itu ilmu yang statis, tetapi yang membuat ilmu politik itu dinamis adalah karena negara membutuhkan untuk membangun dan merespon persoalan-persoalan kenegaraan lewat dari partai politik ini, apalagi yang mengatasnamakan Islam yang telah mempelajarkan ilmu-ilmu dari syariat Islam, menebarkan kebaikan. Dan hadirnya partai politik Islam ini secara fungsionalnya untuk menyadarkan manusia, nah gitu, sehingga bisa menuju umat muslim bisa menuju dan mengubah sistem ke arah lembaga-lembaga negara. Nah, perjuangan Islam dalam partai politik Islam harus memiliki tujuan sebagai spirit gerakannya. Jadi tujuan dari partai politik Islam tidak terlepas dari keberadaan sebuah institusi negara sebagai media bagi partai Islam. Nah, untuk mewujudkan cita-cita besar Islam, prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, dan menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, partai yang bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah, membuat masyarakat yang adil, keadaan di mana seluruh masyarakat di suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat luas, serta mendapatkan hak-haknya sebagai salah seorang warga yang mendiami suatu daerah tertentu. Keadilan meliputi segala hal yang melekat pada mereka seperti hak hidup, hak mendapatkan keamanan, hak berbicara, dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat yang makmur dan sejahtera, setiap manusia menginginkan hidup yang bahagia tentunya. Nah, salah satu indikator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Nah, makmur ini mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup dari segi materi, dan sejahtera mengindikasikan bahagianya seseorang tidak hanya segi materi, tapi juga dari segi psikis. Nah, misalnya bahagia berada pada lingkungan keluarga yang peduli dan perhatian terhadap mereka. Nah, masyarakat yang aman dan nyaman, salah satu fungsi negara adalah membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindak kriminal lainnya. Nah, sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu. Nah, tujuan ini fungsinya dan fungsi ini merupakan dari satu fungsi partai Islam, dan tujuan partai Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan masyarakat di sekitar. Jadi peran dan fungsi partai politik Islam ini sangat signifikan sih gitu. Jadi sangat penting, sangat signifikan untuk dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, ketentraman kepada masyarakat, dan memang bisa menjadi penyalur antara masyarakat bawah menyampaikan aspirasinya tentang terkait masalah ketauhidan, akhlak, dan peraturan-peraturan yang harus diubah, itu bisa diadvokasikan ke arah pemerintahan di dalam suatu negara. Jadi pentingnya partai politik Islam ini juga untuk fungsinya tuh memberikan servis terbaik dari kader-kader Islam yang berkompeten
di dalam bidang politik tentunya. Karena seperti di Indonesia kita lihat banyak sekali partai politik yang mengatasnamakan Islam, partai politik Islam seperti PKS, P3. Nah, itu salah satu contoh perwakilan dari partai politik Islam yang menjalankan fungsinya itu menerapkan sistem-sistem doktrin-doktrin Islam di dalam situ. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.